Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Amanda Rustam. Selamat datang di Bincang Agroteknologi. Baiklah, di Bincang Agroteknologi kali ini kita akan memberikan fakta-fakta yang menarik yang ada di program studi kita Agroteknologi. Nah, di sini saya membawa narasumber yang sangat luar biasa yang memberikan inspirasi dan memotivasi kalian semua. Nah, pertama narasumber kita itu Dekan Fakultas Pertanian Ibu Dr. Hairunisa SPI MSI dan Ketua Program Studi kita Agroteknologi yaitu Bapak Haji Amboupe SPMP. Selamat siang Bapak, selamat siang Ibu. Apa kabar? Bagaimana? Baik? Alhamdulillah. Ya. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Bapak Ibu karena telah memberikan waktunya dan semoga dalam video kali ini siswa-siswa baru bisa membuka pikirannya, bisa masuk di Uniprima, terutama di program studi agroteknologi. Sedikit cerita, Ibu Dr. Hairunisa SPI MS ini hobinya yaitu traveling dan berkebun. Adapun motivasinya yaitu untuk hidup di atas rata-rata, maka lakukan kebiasaan hidup di atas rata-rata. Wow, luar biasa sekali ya. Yang kedua, Bapak Haji Amboupe SPMP, hobinya merawat tanaman dan motivasinya yaitu sukses itu bukan hanya karena kepintaran, tapi senantiasa dikawal dengan ketekunan dan keikhlasan. Masya Allah. Baiklah, untuk Bapak dan Ibu, saya ingin bertanya. Pertanyaan ini itu diwakili oleh siswa-siswa SMA. Jadi semoga bisa menjawab dengan yang baik ya Bapak, Ibu. Oke, pertanyaan pertama. Apa saja yang harus dipelajari di dalam jurusan agroteknologi dan apa benar jurusan ini memiliki prospek kerja yang bagus untuk kedepannya? Baiklah, mulai pertama kita ke Ibu Dekan. Alhamdulillah, terima kasih telah mengundang kami untuk bincang-bincang secara singkat ya sore ini tentang agroteknologi. Nah, kebetulan kami di Fakultas Pertanian, Peternakan dan Perikanan ada salah satu program studi yaitu agroteknologi, yang mana program studi agroteknologi ini adalah program studi yang paling lama ya. Ini sudah sangat lama didirikan dari tahun 1980-an sudah ada. Tentunya prospek kerja di agroteknologi ini sangat luas ya, dan kita tahu bahwa sekarang ketahanan pangan itu salah satu penunjangnya dari prodi agroteknologi ini. Jadi dengan memilih jurusan agroteknologi, berarti mahasiswa-mahasiswa alumni kita yang bergabung di agroteknologi ini berhasil atau akan mencapai tujuan ketahanan pangan. Alhamdulillah, semoga prospek kerjanya untuk mahasiswa baru nanti semoga lebih jelas prospek kerjanya dan saya dengar di jurusan agroteknologi ini ada salah satu mahasiswa yang magang di Jepang. Apa itu benar, Bu? Iya, alhamdulillah untuk mahasiswa kami alumni agroteknologi ini bukan hanya satu orang yang di Jepang. Ada mahasiswa kami atas nama Rizwandi. Terus ada sekarang juga yang sementara dalam bulan ini akan berangkat ke Jepang juga. Atas nama ini untuk berada di Jepang kurang lebih 3 tahun. Wah, lumayan lama ya Bu. Rizwandi itu 1 tahun program magang. Sekarang bukan lagi program magang, tapi memang sudah dikontrak kerja di salah satu perusahaan besar dalam bidang pertanian di Jepang. Wah, itu. Nah, selain tadi prestasi mahasiswa kita, alumni kita yang sudah sampai di Jepang, mahasiswa kita yang lain juga banyak berprestasi. Beberapa malah bukan lagi sebagai formulator di perusahaan pupuk, tapi malah sudah menjadi manajer di beberapa perusahaan pupuk yang telah dirintis oleh perusahaan-perusahaan nasional yang berskala besar. Banyak, itu hanya salah satu contoh dan satu kebanggaan karena alumni kita itu sudah ada bekerja di Jepang. Wah, luar biasa sekali ya Bu. Ya, untuk bagaimana dengan Bapak Haji Amboupe? Bagaimana dengan pertanyaan tadi? Iya. Makasih saudari moderator. Ya, sama-sama. Saya hormati Ibu Dekan. Terima kasih atas kesempatannya sama-sama hadir di tempat ini. Mengenai program studi agroteknologi ini didirikan pertama bersama dengan Fakultas Pertanian yang tadinya Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian itu tahun 1988. Jadi sudah berapa tahun silam bersama dengan prodi yang lain
pengembangan agroteknologi ini sudah kami anggap bahwa itu sudah luar biasa. Ini sudah mencetak banyak sarjana yang ada di sekitar Wajo dan juga kabupaten di sekitarnya, sehingga pengembangan dari Fakultas Pertanian di bawah yang menaungi agroteknologi ini itu sudah cukup sangat luar biasa. Karena kenapa? Perannya alumni pertanian ini membangun masyarakat Wajo itu sangat besar. Karena kenapa? Kami juga tidak merasa membanggakan diri bahwa di Kabupaten Wajo, Bone, Sopeng itu rata-rata alumni kami itu di agroteknologi itu sebagai pemeran utama di tingkat kecamatan di Kabupaten Wajo dengan Bone dan sekitarnya, karena itu sudah bergelut dalam dunia penyuluhan. Jadi sudah berapa alumni seperti itu, sehingga kalau dilihat dari segi peluang kerjanya, agroteknologi itu sangat luar biasa, karena bukan bidang kerja yang selama ini dianggap bahwa pekerjaannya kotor, tetapi pekerjaan ini sudah banyak yang bergelut di dalamnya. Itu sudah memulai dengan petani-petani yang mengarah kepada petani milenial. Jadi tidak lagi dalam kontes image-nya orang bahwa petani itu kotor. Nah, kita ini bukan hanya sasarannya ke situ. Agroteknologi itu memberikan sasaran bahwa bagaimana alumni nanti itu menjadi peluang kerja dalam istilah mandiri, bukan tergantung terhadap instansi yang lain. Tetapi ya kalau memang punya peluang untuk masuk dalam dunia instansi atau PNS misalnya, ya itu terbuka. Tetapi lebih banyak diarahkan itu bagaimana menjadi petani mandiri, alumni yang bisa menciptakan peluang kerja dan mempekerjakan orang. Nah, inilah yang kita mau seperti itu. Dan ini punya peluang, saya kira sangat besar peluangnya seperti ini. Nah, di sektor lain juga alumni agrotek bukan cuma itu. Di instansi lain bisa juga, di bank misalnya itu sangat terbuka di bank. Kemudian juga alumni kita bisa bekerja di tempat-tempat yang lain yang ada hubungannya dengan pertanian tapi non negeri, misalnya formulator seperti Ibu Dekan tadi. Itu sudah banyak alumni kita yang kerja di formulator, dan itu sudah level kerjanya ya sudah banyak yang tingkatan manajer. Jadi sudah berhasil ke tingkat itu. Kemudian mengenai agroteknologi ini, tentu yang paling penting juga bagaimana menarik minat, terutama calon mahasiswa tentunya. Iya, Pak. Ini yang perlu kita, pertanian secara umum, bukan cuma agroteknologi saja, tetapi di prodi empat prodi itu saling bersinergi, peternakan, perikanan, agribisnis dan agroteknologi. Karena kenapa? Semua ini harus kerjasama. Ya, agroteknologi ini punya potensi bagaimana menghasilkan, ya, tetapi hasil yang diperoleh tidak mampu sendiri kelola kalau tidak ada agribisnisnya, sehingga ini harus berkolaborasi. Begitu juga dengan perikanan, peternakan, ya, apa yang diproduk daripada agroteknologi ini harus didukung juga dengan bidang-bidang perikanan, dan bahkan bisa dikombinasikan. Yang sekarang ini ada pertanian terpadu, itu sudah masuk include di dalamnya, sehingga betul-betul 4 prodi ini, salah satunya agroteknologi itu harus bersinergi dengan 4 prodi yang lain. Bekerja sama ya, harus Pak, bekerja sama. Ya. Jadi saya kira untuk itu sementara. Oke, Pak, karena di sini pertanyaan oleh siswa-siswa SMA, katanya di agroteknologi itu kita hanya kotor-kotor, bermain di sawah, panas-panas. Jadi itu alasannya tidak memilih agroteknologi. Nah, dengan jawaban tadi oleh Ibu Dekan dan Kaprodi kita, semoga siswa baru nanti berpikir bahwa agroteknologi itu tidak hanya di lahan tapi ada juga di ruangan. Baiklah, untuk pertanyaan kedua yaitu, nah, waktu Ibu dan Bapak masih muda kan kita sarjana S1 pertanian. Nah,
bagaimana pengalaman Bapak dan Ibu waktu muda dan kuliah di jurusan pertanian? Contohnya kita di kelautan di Bu dan agroteknologi. Boleh bisa dijelaskan? Ya. Alhamdulillah, saya S1 S2 itu kelautan perikanan, S3-nya itu ilmu pertanian ya. Wah. Alhamdulillah saya sendiri sangat bangga. Saya sangat bangga menjadi mahasiswa dan alumni dari jurusan pertanian dan kelautan perikanan. Karena kenapa? Saya alhamdulillah semenjak menjadi mahasiswa sampai alumni tidak pernah menganggur. Wow, luar biasa. Karena kenapa? Begitu banyak pekerjaan di bidang ini. Kami ditawari beberapa proyek. Apakah kami bergabung di kegiatan dosen atau kami mandiri, ada beberapa program internship yang ditawarkan kampus, dan kami sangat menikmati dan kami mendapatkan banyak sekali ilmu, mendapatkan banyak rupiah uang dari pekerjaan kami. Begitupun setelah kami alumni. Setelah kami alumni banyak sekali pekerjaan yang disediakan sampai kami menjadi dosen sekarang. Dan ini juga yang diharapkan juga, dan memang sudah ada beberapa sebagian mahasiswa kami sambil mereka kuliah, mereka juga sudah bisa menghasilkan. Wah, kuliah sambil kerja ceritanya ini Bu ya. Alhamdulillah. Termasuk di agroteknologi sendiri. Agroteknologi ini dari sudah semester berapa mereka sudah diajarkan bagaimana membuat benih pemulihan tanaman, sehingga mereka sudah sedikit demi sedikit sudah bisa menjual bibit tanaman, benih tanaman, terus atau menjual jasa. Misalnya ada beberapa petani yang membutuhkan pendamping, maka alumni kita atau masih berstatus mahasiswa ini bisa mendampingi petani-petani kita dalam hal stek atau okulasi dan segala macam. Itu hanya dalam bidang pendampingan tadi. Di samping tadi membantu petani-petani kita dan termasuk orang tua. Ya, karena ada beberapa mahasiswa kita dari keluarga petani, ini bisa dirasakan oleh keluarga mereka sendiri dengan memasukkan anaknya di Fakultas Pertanian, Peternakan dan Perikanan, mereka terbantu. Pada saat mereka di lahan atau di mana mahasiswa ini yang kuliah memang di jurusannya itu bisa membantu ya, seperti itu. Kembali membantu orang tua. Kembali membantu orang tuanya. Ceritanya ini anaknya Mia kasih ilmu bapaknya sama ibunya di Bu ya. Cuma bedanya selalu kami menekankan ke mahasiswa bahwa harus ada pembeda ya antara petani yang tidak kuliah atau bukan calon sarjana atau sudah sarjana pertanian, ini ada beda ya. Mereka sudah tersentuh dengan beberapa, satu teknologi, yang kedua pola pikir ya, pola pikir yang lebih maju. Makanya tadi yang pertama bahwa hanya kotor-kotor dan segala macam, kita lihat sekarang banyak petani-petani kita sudah sangat cantik, malah kita anggap sebagai petani berdasi ini dan disebut dengan konsep petani milenial ya. Sekarang kita bisa menghasilkan untuk yang tanaman hortikultura, tidak perlu lagi di sawah, tidak perlu di kebun, tapi dengan sistem hidroponik bisa menghasilkan tetap cantik dan segala macam ya. Makanya alhamdulillah mahasiswa kita yang beberapa tahun terakhir ini bisa kita jumpai banyak juga yang sudah tampil, malah mereka itu bisa menyediakan beberapa jasa. Dan ini yang menarik, setelah mahasiswa kami magang di beberapa instansi, termasuk juga perusahaan-perusahaan besar dalam bidang pertanian, mereka mampu mengaplikasikan ilmunya. Apakah ilmunya di kebun sendiri, sharing-sharing atau kebun keluarga, atau di mana, sehingga bisa dipakai ilmunya tersebut dan menghasilkan. Setidaknya yang mereka tanam ini bisa membantu kebutuhan rumah tangga mereka dulu. Nah, setelah itu bisa juga untuk tujuan konsumsi. Dan inilah yang dihasilkan salah satunya dari agroteknologi. Jadi saya pikir untuk 4 jurusan yang ada di Fakultas Pertanian, Peternakan dan Perikanan ini adalah jurusan yang bukan hanya setelah selesai dia bekerja bisa menghasilkan uang, tapi sementara mereka kuliah sudah bisa menghasilkan uang dengan mengaplikasikan ilmunya ya. Itu sangat luar biasa, bisa mendirikan usaha sendiri,
kadang ada beberapa mahasiswa kita mendirikan usaha sendiri, bisa juga membantu di perusahaan-perusahaan yang mereka ditempati bekerja. Iya Bu, contohnya yang seperti mengikuti program MBKM yang kewirausahaan ya Bu, dia membuat salah satu produk. Jadi alhamdulillah pupuk. sekarang khusus untuk agroteknologi sendiri Pak, ini luar biasa. Ada beberapa program yang sehubungan dengan program MBKM ya. Salah satunya adalah program kewirausahaan. Ya, saya sendiri yang termasuk juga pesertanya. Nanda juga Amanda, yang salah satu peserta dari program kewirausahaan. Betul-betul sudah mampu membuat satu produksi. Ya, alhamdulillah. Dengan sudah mampu menjual hasil produksi. Sudah bisa melihat hasilnya sekarang ya. Bu. Mudah-mudahan dari yang masih skala kecil, Bu, nanti akan menjadi skala besar. Amin. Itu. Namanya pemula dulu. Pemula ya Pak ya. Untuk bisnis ini masih istilah startup. Makanya sekarang konsep itu pertanian ada istilah agrotechnopreneurship. Apa itu Bu? Agrotechnopreneurship. Jadi kalau satu program kewirausahaan dalam bidang agroteknologi. Itu agrotechnopreneurship ya. Jadi tadi selain MBKM di bidang kewirausahaan, ada juga MBKM dalam bidang magang. Jadi magang juga alhamdulillah untuk di Fakultas Pertanian, Peternakan dan Perikanan ini sudah banyak sekali ya. Baik di instansi yang berskala nasional seperti di Lembang, Bandung, itulah salah satu tempat magang mahasiswa kami, maupun sudah sampai di skala regional, sudah ada di tingkat provinsi, malah ada yang sampai ke Goa, ke Masamba, itu semua tidak lebih ketinggalan lagi di tingkat Kabupaten Wajo ya. Sehingga mereka itu bisa betul-betul mendapatkan ilmu secara spesifik di bidangnya sendiri, agroteknologi, yang bisa berkontribusi kepada mahasiswa sendiri dan berkontribusi kepada prodi dan universitas Unprima. Wah, luar biasa sekali ya jawabannya Bu. Bagaimana dengan Bapak waktu muda masih kuliah di pertanian, bagaimana pengalamannya? Apa pengalamannya waktu kuliah di sarjana S1 pertanian? Ini menarik ya memang. Membandingkan kuliah dulu dengan sekarang. Betul-betul menarik itu. Jadi kalau saya pengalaman di kuliah dulu, artinya itu tadi prinsip yang saya pakai bahwa berhasil itu saya masuk di pertanian itu dengan motivasi bahwa saya harus mampu memahami dunia pertanian karena background saya seorang petani. Makanya saya pilih agroteknologi. Kemudian di agroteknologi itu kami masuk dulu jurusannya agronomi, belakangan berubah agroteknologi. Jadi bagaimana membudidayakan tanaman. Nah itu motivasi saya lebih banyak pengalaman-pengalaman di praktek. Ya, waktu praktek kita itu tidak pernah dipandu oleh dosen, tapi hanya dipandu mahasiswa senior yang dikatakan asisten. Tapi kita takut sama asisten. Kenapa bisa Pak? Takutnya karena dia orangnya dosen. Laporannya nanti masuk ke dosen. Nah itulah yang membedakan sekarang dengan dulu. Jadi kita itu siapa yang dipercayakan dosen, kita takut. Sehingga bukan karena takutnya, kalau prinsip saya dulu, saya bekerja bukan karena takut sama asisten, tapi karena saya memang ingin tahu apa yang saya lakukan. Jadi kadang-kadang anak-anak bekerja di lapangan itu nanti dilihat baru bekerja. Saya kadang-kadang subuh-subuh ke lahan, tidak ada orang. Karena kita praktek di kampus, malu juga dengan fakultas lain. Jadi kita berbuat betul-betul bagaimana apa yang dilakukan ini berhasil. Nah, itu motivasi. Ya, sehingga kecintaan dengan bidang itu sampai sekarang tidak pernah. Sehingga saya menganggap bahwa saya punya motivasi, apalagi namanya hobi itu memelihara tanaman. Biar sampai jam 2 malam kalau susah tidur keluar lihat tanaman apa yang bisa. Luar biasa sekali ya hobinya itu Bapak. Karena hobi ya. Iya. Persoalan mengenai agroteknologi ini, pengalaman dari dulu, kalau kita mau bekerja mendapatkan sesuatu, kuliah sambil mendapatkan uang. Ya, karena di agrotek itu peluangnya banyak. Ya, artinya membuka usaha sendiri itu sudah dapat pekerjaan. Karena kuliah tidak full di kampus. Ada waktu kita untuk berusaha, tentu dalam bidang agroteknologi.
Saya dulu pengalaman masih kuliah, saya sering dikontrak jadi tim lapangan. Saya biasa tinggal di lapangan 2 bulan, 4 bulan di Palopo, itu dia transmigrasi paling puncak di gunung sana. Saya tidak pernah bahwa saya mengharapkan gaji, tapi saya mau mengaplikasikan ilmu dan pengalaman. Tahu-taunya terakhir kita digaji juga, jadi kita mendapatkan gaji ya. Gaji. Wah, luar biasa sekali. Kemudian juga kita berbaur di masyarakat. Jadi saya membina dulu transmigrasi di sana, gabungan, ada lokal, ada yang dari luar, budidaya tanaman bawang merah, coklat, apa semua, baru enak, suasananya memang enak kalau kita di lapangan. Jadi itu pengalaman ya. Jadi kuliah kita itu sambil bekerja. Ya, itu harus kita ini. Tetapi saya banyak dulu kuliah, banyak teman, kenal dengan dosen, tapi tidak dipanggil-panggil juga. Karena kenapa? Dia tidak diragukan apa yang dia kemampuannya untuk dibawa ke lapangan. Jadi saya juga masuk tim survei lahan biasa ke Bantaeng, ke Palopo, survei lahan itu. Tapi karena terkait dengan tanaman apa cocok nanti transmigrasi di sini. Nah, sehingga itu, karena itu tadi kita berbuat dengan bukan karena pintar, tetapi karena kita pahami. Ya, itu kuncinya itu. Jadi anak-anak sekarang banyak pintar, tapi saya bilang jangan andalkan kepintaranmu. Tapi karena ada hal yang kau tidak miliki, kau tidak akan terpakai. Ya, jadi harus itu tadi ulet menguasai bidang yang kita miliki, pasti kita dicari. Ya, jadi saya kira begitu ya, karena intinya benahilah dirimu sendiri. Kalau mau cari pekerjaan, jangan salahkan nanti sasaran kerja. Saya tidak diterima, tapi kau tidak berusaha dirimu ya sendiri, bagaimana kemampuan saya untuk masuk pada bidang itu. Jadi saya kira itu pengalaman ya, pengalaman waktu kuliah, muda ya, luar biasa, masih sarjana S1 kuliah. Dan sekarang alhamdulillah sudah menjadi dosen hebat, menginspirasi dan memotivasi kita Satu semua. lagi pengalaman Apa itu, ini, Pak? saya kuliah itu 7 tahun. Kenapa bisa Pak 7 tahun? Jadi saya kuliah di kampus hanya 3,5 tahun habis kuliah. Ya. Kemudian penelitian, tapi saya selesai penelitian, saya pending, data saya simpan. Ya. Nah, saya kemana selama berapa tahun ini? Saya masuk di organisasi. Saya masuk di HMI dulu. Jadi saya aktif di komisariat fakultas, kemudian masuk di pengurus cabang. Ya, sehingga saya pikir begini, saya mau masuk ini berdiri saja di depan umum, saya tidak sanggup. Nah, makanya saya masuk di organisasi di HMI, maka disitulah saya membenahi diri sehingga mampu untuk berdiri di orang banyak. Nah, setelah saya mapan di HMI cabang, saya anggap bahwa saya biasa-biasa kalau mau tampil, misalnya bicara di depan umum. Sehingga saya masuk juga kembali kerja tesis skripsi saya, baru saya seminar hasil, baru ujian skripsi. Sehingga saya pakai ujian skripsi itu tidak kaku lagi ketika waktunya ujian seminar, karena sudah waktu seminar proposal masih kaku-kaku. Jadi ceritanya ini Pak, organisasi dulu baru salah satu juga saya ini anak-anak harus juga punya melatih organisasi. Apapun public speaking nih Pak, bahwa organisasinya ini apa saja yang penting bisa dipakai untuk membenahi diri. Iya. Saya kira itu. Oh iya Pak. Oke, masih ada pertanyaan untuk Bapak dan Ibu, ini dari SMA Sosialisasi. Nah, kemarin ada yang bertanya begini Bu, Kak, kalau misalnya gabung Kak di agroteknologi, apa keunggulannya? Masa menanam saja jeki? Itu keunggulannya Kak. Apakah kalau misalnya masuk di agroteknologi? Nah, apa jawabannya itu Bu? Keunggulan jika kita masuk dalam agroteknologi, apakah kita bisa mendapatkan uang, tapi kan kuliah sambil kerja, atau kita bisa ikut magang bersertifikat? Bagaimana dengan itu Bu, Pak? Iya, jadi bagus sekali pertanyaannya ya dari calon-calon mahasiswa kita. Memang jadi bukan hanya calon mahasiswa, tapi biasanya orang tua selalu bertanya, apa kira-kira ini kalau kita keluar, keunggulannya ya. Nah, salah satunya secara keilmuan, keunggulannya ya karena sesudah dengan jurusannya berarti sudah pintar, mahir, skill dalam hal budidaya pertanian ya. Nah, selama kuliah kurang lebih 4 tahun itu, nah bukan hanya kuliah toh. Ini yang salah kaprah oleh mahasiswa kita.
kadang mahasiswa tuh hanya kuliah toh sampai IPK-nya 4,0. Tapi ketika selesai tuh tidak dapat apa-apa, sulit kerja. Nah, makanya itu selama kita kuliah harus dibarengi dengan salah satunya organisasi. Alhamdulillah juga saya sama Pak Kaprodi pada saat kami S1 memang sangat aktif dalam organisasi ya Bu. Sehingga kami punya salah satu kecakapan, skill, mampu berbicara di depan umum ya, mampu mengorganisir sesuatu dengan baik. Nah itu. Jadi jangan hanya kuliah toh. Nah kebetulan di agroteknologi ya secara khusus di jurusan papetrik ya. Kalau kami disingkat jadi papetrik ya. Karena papetrik itu kan terlalu panjang Fakultas Pertanian, Peternakan dan Perikanan, sehingga disingkat menjadi papetrik. Banyak sekali program sekarang kita bisa ikuti. Termasuk ada 2 baru-baru selesai yang mengikuti program magang bersertifikat. Jadi ada 2 mahasiswa kita yang magang di daerah Cianjur. Magangnya kebetulan dia memilih yang komoditi cabai. Dapat ilmunya secara 1 semester, mereka dapat ilmu mulai bertanam cabai yang baik, memilih benih yang baik, sampai malah pasca panen diajarkan. Mereka dapat ilmunya. Selain itu mereka juga dapat fee-nya, dapat uangnya, lumayan. Wah, lumayan sekali ya Bu ya. Dari selama mereka kurang lebih 6 bulan, kurang lebih 1 semester, mereka digaji 2,8 juta. Wah, luar biasa sekali per bulan. Jadi dapat ilmu, dapat juga gajinya. Siapa yang juga sertifikat ini ketika dia mau melamar nanti bekerja di perusahaan besar, maka dia langsung diterima karena sudah mengantongi sertifikat secara nasional. Itu sebab menandakan bahwa dia sudah kompeten di bidang itu. Nah, selain tadi dapat ilmu, dapat dana, mereka dapat jaringan, teman, sosial yang banyak, networkingnya yang banyak. Karena itu diikuti oleh seluruh perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Wah, luar biasa sekali ya Bu. Itu dimanfaatkan. Jadi selain tadi hanya kuliah, jangan hanya kuliah, tapi beberapa program sekarang yang dicanangkan oleh pemerintah kita, oleh Kemendikbud, salah satunya adalah magang bersertifikat. Terus ada program sekarang, program pertukaran mahasiswa, PMM. Iya Bu ya. PMM ini diikuti juga oleh banyak. Ini sudah angkatan keempat ya. Angkatan keempat Bu. Dan alhamdulillah mahasiswa DPP ini sudah banyak yang mengikuti. Iya Bu. Tersebar di berbagai perguruan tinggi besar di Indonesia. Wah, luar biasa sekali ya. ITB, IPB, Airlangga, Brawijaya, Unsud dan banyak sekali ya. Sehingga mereka kuliah di Uniprima, salah satu universitas yang ada di kabupaten. Tapi mereka bisa menikmati juga kuliah di luar di tempat lain ya Bu ya. Universitas besar lagi ya. Mereka menambah teman, mereka menambah jaringan, networking, dan juga dapat biaya hidup. Lumayan kan, dapat biaya hidup juga dari pemerintah. Nah, jadi saya pikir selain tadi dapat ilmu budidaya, menanam pertanian ya, secara ini apalagi kalau kita lihat sekarang kondisi pertanian kita ini, pertanian khususnya di Wajo banyak sekali bisa dikembangkan, dan mereka juga bisa dapatkan beberapa ilmu dari beberapa program yang ditawarkan oleh mahasiswa kampus kami sendiri, Papetrik dan Uniprima secara umum. Jadi dengan kuliah di agroteknologi bisa mendapatkan beberapa keunggulan. Ya, banyak sekali ya Bu keunggulannya. Alhamdulillah, keunggulan yang bisa didapatkan dengan kuliah di agroteknologi. Dan alhamdulillah ini sangat ditunjang oleh tenaga-tenaga dosen kami. Tenaga dosen kami alhamdulillah sudah ada beberapa yang sudah doktor dalam bidang ilmu agroteknologi. Wah, luar biasa sudah memiliki sertifikasi. Ada beberapa termasuk Pak Kaprodi sendiri, dia sudah lulus uji kompetensi dalam bidang pertanian pupuk organik. Alhamdulillah kan. Di samping itu juga beberapa hibah, bantuan riset dan pengabdian sudah diikuti dan lolos pendanaan dari kementerian. Itu diraih oleh dosen-dosen agroteknologi dan juga mahasiswa agroteknologi. Jadi ceritanya ini Bu, dosen, mahasiswanya semua berprestasi, Masya Allah ya. Ya, alhamdulillah, khusus untuk program agroteknologi ini luar biasa, sehingga dengan memiliki dosen yang profesional, yang kompeten di bidangnya,
Insya Allah mahasiswa kami juga yang mengambil jurusan agroteknologi, insya Allah bisa dibekali ilmu yang baik juga, insya Allah. Nah, bagaimana dengan Bapak pendapat pendapat Anda keunggulannya? Jadi, peluang apa sih agro itu, mungkin apa di dalamnya, kita mau apa dan mau kemana nantinya. Jadi itu saya pikir bahwa semua jurusan itu ketika masuk kuliah itu tidak jelas endingnya nanti mau apa. Kita kembali kepada siapa yang masuk dalam sebuah program studi dan bagaimana dia masuk di dalamnya dan terproses di dalamnya. Nah, kalau kita masuk dengan niatnya baik, masuk dengan betul-betul kita terproses dan mau diproses di dalamnya, maka insya Allah endingnya juga akan bagus. Nah, tetapi kita juga di agroteknologi itu kita membentuk dan memproses mahasiswa, bagaimana mahasiswa itu nanti untuk berjiwa mandiri, ya, dan punya peluang di luar sana. Artinya kompetensinya memang dia harus miliki. Sehingga kalau berbicara tentang peluang kerja, peluang banyak. Peluang usaha banyak. Ya, kerja misalnya kalau peluang pengalaman juga banyak. Pengalaman ke luar negeri seperti tadi yang magang itu ke Jepang. Sebelumnya masih ada yang belum didapat Ibu Dekan waktu zaman saya dulu ketua, ada berapa, 2 orang itu, siapa, Aswari itu dari Jepang juga. Itu sudah banyak alumni kita pertanian di sini dari ke Jepang, dan itu semua agroteknologi, karena memang yang di sasarannya. Jadi kalau agroteknologi itu mau bekerja di tempat lain yang bidang agroteknologi itu cukup banyak. Tetapi bagaimana Anda mau diproses dan punya kemampuan, itu tadi kita harus punya kemampuan. Nah, di bidang usaha lain bagaimana kita agroteknologi ini mudah menciptakan lapangan pekerjaan. Ya, kalau misalnya di jurusan-jurusan, misalnya kalau kita mau salah satu jurusan, kalau kita tidak menggantungkan diri kepada instansi, maka kita tidak bekerja. Tapi kalau agroteknologi, kuliah mau bekerja silakan, karena kenapa, bisa bikin usaha sendiri. Ya, ada lahan misalnya 10x10 itu sudah bisa mencukupi uang kuliah. 20x10 lahan misalnya dengan teknologi pertanian intensif. Itu bisa, karena setiap hari bisa panen, paling tidak uang belanjanya bisa ditutupi. Nah, kalau dianggap bahwa itu kotor, banyak teknologi lain. Ada teknologi yang tidak mutlak kita harus dengan tanah, tapi dengan kincu, dengan dasi itu bisa kita lakukan dengan menanam dengan model seperti itu. Karena ada teknologi sekarang yang hidroponik yang bisa dilakukan di dalam ruang tertutup, tidak lagi panas-panas. Jadi jangan image-nya bahwa pertanian itu kotor dan kita harus panas, tidak. Ya, tetapi kita ini bagaimana membentuk pribadi kita supaya nanti kita ini bukan lagi orang yang terjun ke lapangan, tetapi kita mengomandoi. Ya, kita menjadi pemimpin di dalam pertanian. Ya, paling tidak misalnya kalau kita punya keilmuan, ya narasumber, misalnya kalau kita mau ini, narasumber itu dibayar loh. tidak. Maksudnya kalau di tempat-tempat ini ya, kita dipanggil narasumber yang tiba-tiba di samping ada usaha yang lain. Tapi bukan cuma narasumber itu saja, hanya sebagai contoh. Mau kerja juga di bidang apa, di perkantoran. Pertanian agroteknologi mempelajari banyak mata kuliah. Mau bisnis ada administrasi, masalah manajemen, ada juga belajar dasar-dasar manajemen. Ya, mau belajar masalah kalkulasi hitung-hitungan, belajar juga statistik. Ya, mau belajar misalnya usaha, ada kewirausahaan mata kuliahnya. Pak. Jadi semua komplit. Tetapi di bidang yang lain tidak belajar cara menanam tanaman. Jadi ilmunya orang kita kuasai, dia tidak kuasai ilmu tak. Itulah spesifikasinya agroteknologi. Sehingga agrotek itu bisa bekerja di bank. Karena kenapa? Yang tahu analisa usaha tani, misalnya tanaman ini apa ditanam di sini, berapa biayanya, orang agroteknologi yang bisa menganalisa itu karena dia tahu tanamannya. Makanya jangan heran kalau banyak pertanian di bank itu diterima, ya karena memang yang tahu itu
bidang ilmu yang lain, ekonomi apa, dia tidak tahu cara analisa. Iya Pak. Nah, jadi kita di pertanian belajar ekonomi, belajar manajemen, pokoknya segalanya bisa kita. Segalanya bisa ya Pak. Iya. Makanya saya tambahkan sedikit. Iya. Makanya ada beberapa artis, salah satu artis, dan bukannya hanya satu, yang banting setir. Dia masih bagus karirnya di artis, tapi dia beralih ke sektor pertanian. Sekarang banyak yang berhasil. Dia berhasil dalam sektor pertanian. Begitupun di beberapa bidang yang lain dia resign dan mencoba bergelut dalam bidang pertanian, dan hasilnya luar biasa. Karena peluang bisnisnya dia ternyata bisnis, budidaya tanaman ini, agroteknologi ini peluang bisnisnya besar. Dan saat yang dan punya modal makan jalan. Pertanian ini kan tiap hari makanan kita. Iya Bu. Ya? Iya. Setiap hari kita makan. Jadi salah satu peluang usaha bisnis adalah bidang pertanian. Karena ujung-ujungnya pasti ke pangan atau makanan ya. Itu untuk pertanian luar biasa. Ada malah satu yang miliarder muda sekarang itu dalam bidang pertanian. Dia hanya modal sewa lahan, bukan punya lahan, hanya sewa lahan, menggarap sendiri dengan keuletan, dengan ketekunan, pantang menyerah, akhirnya bisa panen. Setelah itu dari sistem sewa bisa beli. Masih kecil, masih belum berapa luas lahannya dia beli. Setelah itu tanam sendiri berhasil, kembangkan lagi, tambah lagi lahan, tambah lahan, akhirnya berhasil. Ketika berhasil, dimintalah oleh kementerian menjadi pembicara di beberapa pemuda calon-calon petani milenial. Jadi dia menghasilkan uang selain dari hasil bisnis pertaniannya sendiri, dari hasil dipanggil menjadi pemateri, narasumber. Wah, luar biasa ini sekali sangat ya, Bu. luar biasa, dan inilah yang menjadi inspirasi bagi anak-anak muda kita sekarang untuk masuk di sektor pertanian sebagai petani milenial. Itu sangat luar biasa. Padahal masih muda, punya lahan yang luas, cuma keinginan bisa saja, diundang. Wah, kapan lagi ya Bu? Ya itu hanya ada satu di lagi kalau agroteknologi. Motivasi yang paling besar kita di agroteknologi itu kita tarik ke nilai-nilai agama, bahwa yang paling berjasa itu, yang paling banyak nilai ibadahnya adalah orang agroteknologi. Wah. Karena kenapa? Iya. Artinya itu di bidangnya ya, petani sebenarnya lebih banyak petani. Tetapi dalam budidaya tanaman, bahwa yang menghasilkan apa semua kebutuhan di dunia ini bahan dasarnya dari agroteknologi, budidaya tanaman. Apa yang kita makan pangan dari budidaya tanaman juga. Apa yang dihasilkan oleh industri bahan bakunya dari pertanian Jadi semua. hidup ini termasuk pembangunan pertanian. Kita hidup ini, negara maju ini karena persoalan budidaya tanaman. Persoalan budidaya tanamannya ya Pak kita ya. Tidak, makanya petani itu kita anggap bahwa orang yang paling berjasa dan paling banyak nilai ibadahnya adalah petani. Karena dia banyaknya orang dikasih makan. Ya kita kalau ini tidak ada petani, makan, tapi petani yang paling berjasa. ya Pak ya. Ada beberapa daya ini bahwa rata-rata petani itu masuk surga. Masya Allah. Iya, karena ibadahnya memberikan, menyuplai makanan. Berapa biji butir nasi tiap hari kita makan itu dari petani. Dari petani semua ya. Itu sudah pasti amalannya ada di. Iya Pak, Masya Allah. Luar biasa sekali jawaban-jawaban dari narasumber kita, Ibu Dekan Fakultas Pertanian, Peternakan dan Perikanan, dan Ketua Program Studi kita, yaitu Bapak Haji Ambupe. Nah, sebelum saya tutup, apakah ada pesan untuk mahasiswa baru yang akan masuk ke dalam Universitas Puari Manggalatung? Apakah ada pesan untuk? Ya, saya sendiri secara instansi ya dan secara pribadi mengajak untuk yang akan selesai, yang akan ujian dari SMA ini, untuk bergabung bersama kami di Fakultas Pertanian, Peternakan dan Perikanan, menjadi salah satu mahasiswa. Menjadi satu mahasiswa di salah satu prodi yang ada di tempat kami. Insya Allah di tempat kami ini akan menyediakan berbagai juga beasiswa yang bisa menunjang perkuliahan ya, baik beasiswa KIP yang disediakan oleh pemerintah, dan juga beasiswa yang disediakan oleh yayasan, dan beasiswa berprestasi bagi dari kami sendiri fakultas. Dan yang khusus hafiz Quran, alhamdulillah juga ada beasiswanya yang disediakan. Mereka bisa gratis
tidak membayar biaya SPP dan pembangunan. Apanya Bu? Perlihatkan yang dengan hafiz Quran. memperlihatkan sertifikat ya. Sertifikat lomba. Sertifikat keterangan bahwa dia adalah hafiz Quran. Oh, hafiz Quran. Begitupun yang berprestasi. Dan alhamdulillah untuk kami di Fakultas Pertanian, Peternakan dan Perikanan ini juga ada beberapa organisasi kemahasiswaan. Jadi yang memang dari SMA adalah pengurus OSIS, pengurus KIR dan segala macam atau pramuka, ada kami sediakan juga. Jadi tetap mereka berprestasi dalam bidang akademik dan non akademik, insya Allah. Dan alhamdulillah seperti tadi yang saya jelaskan bahwa tenaga dosen kami adalah tenaga dosen yang profesional, dan insya Allah lulusan kami ini lulusan yang terserap di dunia kerja dan mampu menciptakan lapangan kerja sendiri. Insya Allah kami tunggu bergabung di Fakultas Pertanian, Peternakan dan Perikanan. Bagaimana Bapak, ada yang ingin disampaikan oleh mahasiswa baru nanti? Saya kira saya selaku Ketua Prodi Agroteknologi bahwa tentu kami juga berkeinginan mengajak para calon-calon mahasiswa, tentu alumni SMA yang baru tamat, marilah bergabung dengan program studi agroteknologi, dan kita akan terproses secara bersama di dalamnya menjadi menjadi mahasiswa yang punya kompetensi ya, sehingga nanti di dunia luar mahasiswa itu mampu berkompetensi dengan dunia kerja luar. Karena sekarang ini yang paling dibutuhkan itu adalah skill ya, bagaimana kita punya kemampuan skill itu kalau kita tidak terproses di dalamnya, sehingga mengajak untuk masuk di proses, sehingga nanti kita tercipta generasi-generasi penerus bangsa ini. Bagaimana kita ini sebagai generasi yang bisa membangun bangsa dan negara, membangun ketahanan pangan secara umum. Tentu kita di Kabupaten Wajo secara khusus, karena Wajo ini termasuk salah satu kabupaten yang punya luas lahan yang punya potensi sekarang ini sangat rendah, sehingga bagaimana itu dibangkitkan dengan lahirnya pemikir-pemikir baru ya, tentu dengan teknologi-teknologi baru, insya Allah pertanian kita di Wajo itu akan semakin maju ya. Jadi itu harapan kami untuk masuk bergabung di Fakultas Pertanian. Silahkan bergabung ya adik-adik sekalian. Mari kita bergabung di Fakultas Agroteknologi. Ya. Oke. Saya kira. Bagaimana Pak? Sudah? Makasih banyak atas. Oke, itulah tadi sedikit fakta menarik yang ada di program studi agroteknologi, dan masih banyak lagi narasumber-narasumber yang akan kita wawancarai tentang agroteknologi. Saya Amanda Rustam, sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Ya.